Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Bank Indonesia menyatakan bahwa infrastruktur dari BI PAS atau PAS Payment mampu menampung hingga 30 juta transaksi per hari, kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kota Pematang Siantar, Teuku Munandar, pada acara media briefing dan pelatihan wartawan ekonomi Siantar, Simalungun di Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Rabu 15 hingga 16 Desember 2021. Pada acara pembukaan media briefing dan pelatihan tersebut, Munandar memaparkan bahwa infrastruktur dari BI PAS bagian dari Bank Indonesia dan ini merupakan tahap awal akan terus dikembangkan sehingga mempermudah nasabah dalam bertransaksi, terutama non-tunai. BI PAS ini untuk layanan transfer kredit individual sehingga mempermudah nasabah bertransaksi, termasuk dalam kebijakan Bank Indonesia. BI PAS dibangun untuk mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional secara end-to-end, bersifat national driven sebagai wujud implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2025 dan mendukung tercapainya SIS. Munandar menambahkan bahwa implementasi BI PAS juga selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan, baik di sektor moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, untuk mendukung terciptanya ekosistem digital yang integrated, interoperable, dan interconnected atau 3I. Layanan BI PAS, kata Munandar, memungkinkan nasabah melakukan transfer secara daring hanya menggunakan nomor ponsel atau alamat email penerima. Selain informasi nomor rekening seperti sistem yang berlaku saat ini, dia menambahkan bahwa dalam penerapannya infrastruktur dari BI PAS akan menerapkan solusi-solusi yang fleksibel apabila terjadi penambahan dalam volume bertransaksi. Media dengan sembarangan, jadi tentunya kami juga berusaha berkolaborasi lah istilahnya, berhubungan dengan baik dengan Bapak Ibu sekalian, dengan dalam koridor-koridor pers yang sudah ditentukan. Oke, berikutnya untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia, jadi memberikan informasi, edukasi. Nah, ini saya ngambil cuplikannya bukan karena ini yang bicara realitas, karena ada titipan dari Bang Sabar, bukan gitu kan. Jadi memang ini saya ambil aja cara acak, kan apa ada harian SIB saya ambil, jadi saya ambil aja berita-berita terkait dengan BI dan Pematang Siantar. Nah, kalau yang kanan ini saya ambil memang request dari Pak Haris kayaknya. Kalau bisa ada fotonya Bu Resa gitu kan, supaya bisa disegar gitu kan. Nah, jadi ini bagaimana media itu memberikan informasi bahwa BI Siantar mulai membuka layanan kas uang rusak setelah tutup beberapa lama akibat pandemi. Nah, inilah dengan membaca berita ini media masyarakat jadi tahu bahwa BI sudah buka lagi nih kalau membuka uang rusak. Nah, inilah fungsi media. Terus juga yang paling kanan bagaimana Resa Borotosmoro, Dr. Resa mengedukasi masyarakat melalui media. Jadi ini media ini bisa menjangkau mungkin orang yang selama ini kurang berhubungan misalnya dengan dunia internet. Karena kan kalau orang tua itu kadang-kadang malas pakai smartphone. Tapi mereka duduk di warung kopi dengan kawan-kawannya, sambil duduk di warung kopi mereka ambil koran di situ, baca koran. Nah, dari situ mereka bisa baca. Jadi media ini bisa menjangkau orang-orang yang selama ini tidak terhubung dengan dunia maya. Kalau kita kan bisa buka berita online langsung dapat. Nah, kalau mereka yang penduduk senior ini mungkin lebih sering membaca secara hard copy. Nah, inilah fungsi dari media yang sesuai dengan kita sering dengar bisa mencerdaskan bangsa. Itu kalau mau transfer, di kitanya sudah kita kelilingkan transfer, tapi masuk di nasabahnya ada waktu, apakah setengah hari atau sehari. Padahal kita uang sudah didebet nih di rekening bank A, tapi di rekening bank B-nya tuh sudah masuk rekeningnya antara uang dari rekening bank A ke bank B udah masuk, tapi si bank B-nya ini belum kredit ke rekening nasabahnya, penerimanya. Nah, itu karena sistemnya belum real time, se-real time BI-PAS. Dengan BI-PAS, terutama di Sabtu Minggu itu kita bisa langsung transfer, langsung masuk.
Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mobile banking hari Sabtu, cobalah transfer, jangan pakai yang online ya. Pilih menu yang SKNBI. Itu akan nyampainya Senin diprosesnya, kan muncul tuh pesan. Transaksi Anda akan diproses pada hari Senin. Karena SKNBI tutup Sabtu Minggu, nggak dihidupkan. Nah, dengan BIFAS 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi hidup terus dia. Bapak Ibu jadi mau transfer nanti pakai BIFAS langsung masuk. Jadi kalau selama ini masih tertunda di rekening banknya, nanti langsung masuk ke rekening penerima. Nah, inilah manfaat BIFAS yang sangat bermanfaat untuk terutama UMKM. Kadang-kadang UMKM gini kan, sudah dibayar misalnya, sudah kirim barang nih, sudah kirim barang ke daerah B, sudah terima barangnya, begitu dibayar, taruhlah clearingnya jam 4, itu bisa besok masuknya. Karena SKNB itu ditutup, ada cut off time-nya, ada batas waktu SKNB itu tutup nggak operasional. Jadi kalau kita ke bank itu jam saya taruh jam 4 lewat 15, mungkin ya seadanya masih buka itu banknya, sebenarnya operasional masih buka, tapi SKNB-nya sudah nggak bisa proses lagi. Berarti Bapak Ibu akan kami simpan dulu, besok baru kami clearingkan. Kalau dengan BIFAS itu bisa langsung transaksi pada hari itu juga. Nah, itulah manfaat dari BIFAS. Selain lebih cepat bertransaksi dan juga dia lebih murah. Tadi Bu Rita sudah sampaikan, biaya dari bank ke nasabah dipatok sama BI. Awas ya, kalau kamu mengenakan biaya transfer BIFAS menggunakan infrastruktur BIFAS, jangan lebih dari 2.500. Nah, itu nggak boleh. Jadi lebih murah. Sekarang kan kalau Bapak Ibu transfer ada yang 6.000, ya ada yang 4.000, tergantung tujuan banknya. Nah, dengan BIFAS ini bisa lebih murah. Nah, jadi itu bedanya dan juga manfaat dari BIFAS untuk kecepatan dan juga untuk murah, jadi murah. Sementara itu, pada puncak acara media briefing dan pelatihan wartawan Bank Indonesia menghadirkan PP Nugraha, wartawan senior dari Jakarta sebagai narasumber. PP dalam paparannya mengajak wartawan ekonomi Siantar Simalungun tentang penyajian berita yang baik sesuai dengan etika jurnalis dan Undang-Undang Pokok Pers dalam setiap penyajian berita. Dalam kesempatan tersebut, PP hanya mengingatkan kembali kunci dalam penulisan berita seperti 5W plus 1H. Selain itu, peserta pelatihan juga diuji dalam menyajikan berita dalam menampilkan karya edukatif sosok pelaku usaha dalam waktu 15 menit. Dari Kota Wisata Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Monalisa TV mengabarkan.